pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Sudah siap ya untuk belajar matematika hari ini? Nah, sebelum kita mulai, Bu Novi mau tanya, minggu kemarin kalian sudah belajar apa? Masih ingat kalian? Betul sekali, kalian belajar tentang diagram Venn dan operasi himpunan. Nah, untuk hari ini kalian belajar tentang penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Kita langsung saja pada contohnya, kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 22. Contoh yang pertama, dalam suatu kelompok terdapat 26 orang gemar menonton bulu tangkis, 18 orang gemar menonton basket, dan 9 orang gemar menonton keduanya. A. Gambarlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Nah, sebelum kita menggambar, kita data dulu apa yang diketahui. Di sini, gemar menonton bulu tangkis dan gemar menonton basket. Maka kita misalkan yang gemar menonton bulu tangkis itu T, basket itu B. Nah, jadi kalian bisa memberikan nama himpunan bebas dari huruf abjad A sampai Z. Pemberian namanya bebas. Bisa dimengerti ya? Kemudian kita data jumlahnya. Yang gemar menonton bulu tangkis 26, basketnya ada 18, dan yang suka keduanya, yang suka menonton bulu tangkis dan basket, kita misalkan irisan. Irisan berarti yang suka keduanya. Seperti ini. Baru kita buat dalam diagram Venn. Nah, di sini karena jumlah dalam kelompok itu belum diketahui, bisa dituliskan kiri atasnya masih S ya, lambang semesta. Kemudian nama himpunannya kita tulis dulu T dan B. Langkah selanjutnya, apa yang harus kita tuliskan terlebih dahulu? Masih ingat kalian? Betul, kita tuliskan irisannya dulu ya, berarti yang ada di tengah. Berarti di sini 9. Nah, kenapa 9 ini tidak memakai titik atau nokta? Karena 9 itu jumlahnya lebih dari 1. Sehingga kalau jumlahnya lebih dari 1, tidak perlu memakai titik atau nokta. Tetapi kalau menyebutkan anggotanya satu-satu, maka perlu titik atau nokta. Bisa membedakan ya, anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Kita lihat yang suka menonton bulu tangkis di lingkaran warna biru, jumlahnya ada 26 orang. Nah, di lingkaran berwarna biru di situ sudah ada 9, maka kita tinggal menuliskan sisanya. Jadi 26 dikurangi 9. Nah, seperti ini cara menuliskannya. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang suka menonton basket, kita lihat di lingkaran warna hitam, jumlahnya harus ada 18. Nah, di sini sudah ada 9, maka tinggal kita kurangi saja sisanya, 18 dikurangi 9. Nah, jadi cara menuliskan pada diagram Venn seperti ini. Kalian perhatikan yang berwarna hitam saja jumlahnya. Yang berwarna merah itu hanya caranya saja. Baik, kita lanjutkan. Berapa jumlah orang dalam kelompok? Berarti tinggal kita tambahkan saja yang ada di lingkaran T dan B. Jumlahnya berarti 17 ditambah 9 ditambah 9. Ada berapa orang? Iya, betul, ada 35 orang. Mudah dimengerti anak-anak? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Dalam kelas yang terdiri dari 48 siswa, terdapat 24 siswa suka minum susu, 30 siswa suka minum jus, dan 14 orang suka keduanya. Gambarlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Nah, di sini ada jumlah seluruh siswa. Kemudian ada yang suka minum susu dan
minum jus. Maka jumlah seluruh siswa kita misalkan S-nya semestanya. Kemudian yang suka minum susu itu U, suka minum jus J. Kita data jumlahnya, berarti NS-nya ada 48, yang suka minum susu 24, suka minum jus 30, dan yang suka keduanya berarti irisannya 14. Kita gambarkan pada diagram Venn. Nah, di sini karena jumlah siswa seluruhnya sudah diketahui, maka bisa kita tuliskan di kiri atas. Yang biasanya S, kita tuliskan jumlahnya 48. Kemudian nama himpunannya itu U dan J. Setelah itu, kita tulis dulu apa? Iya, irisannya 14. Kemudian kita perhatikan yang ada di lingkaran warna biru, yaitu jumlah siswa yang suka minum susu. Ada 24. Sudah ada berapa anak? Iya, betul, 14. Berarti sisanya tinggal berapa? Benar sekali, tinggal 10. Kemudian yang suka minum jus. Sudah ada 14, jumlahnya harus 30. Berarti sisanya berapa? Iya, benar, 16. Wah, semuanya sudah bisa ya. Nah, ini diagramnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Tentukan banyaknya siswa yang tidak suka keduanya. Nah, untuk siswa yang tidak suka keduanya itu biasanya diletakkan di luar lingkaran. Nah, yang ada tanda tanyanya itu untuk meletakkan jumlah siswa yang tidak suka minum susu dan minum jus. Bagaimana cara mencarinya? Jumlah seluruh siswa tinggal kita kurangi yang ada di dalam lingkaran. Berarti 48 dikurangi 10 ditambah 14 ditambah 16. Berarti 48 dikurangi berapa anak-anak? Iya, dikurangi 40. Berarti ada berapa siswa yang tidak suka keduanya? Benar sekali, ada 8 siswa. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan contoh yang nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 32 anak. 22 anak gemar makan bakso, 18 anak gemar makan soto, dan 2 anak tidak menyukai keduanya. A. Gambarlah diagram Venn berdasarkan keterangan di atas. Nah, kita data dulu ya. Berarti jumlah siswanya itu S atau semestanya. Kemudian yang suka makan bakso itu B, yang suka makan soto itu T. Jumlah siswanya ada 32, yang suka makan bakso 22, dan yang suka makan soto 18. Nah, di sini 2 anak yang tidak menyukai keduanya. Nah, bisa kita tuliskan sebagai gabungan dari bakso dan soto dikomplemenkan. Nah, di modul kalian di situ tandanya salah. Kalian bisa memperbaikinya ya. Yang betul seperti ini. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lihat diagramnya. Berarti jumlahnya yang kiri atas kita tuliskan 32. Kemudian nama himpunannya B dan T. Nah, di sini irisannya harus dituliskan terlebih dahulu. Irisan itu berarti yang suka keduanya. Karena di sini yang suka keduanya belum diketahui, bisa kita tuliskan X. X berarti kita belum tahu jumlahnya berapa, maka kita tuliskan X dulu untuk mempermudah. Kemudian yang suka makan bakso, kita lihat di lingkaran warna biru, jumlahnya harus 22. Nah, di sini sudah ada X, maka kita menulisnya 22 dikurangi X. Seperti ini ya. Kemudian yang suka makan soto, di lingkaran warna hitam, sudah ada X juga, maka ditulisnya 18 dikurangi X. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang tidak suka keduanya, maka diletakkan di luar lingkaran. Nah, jumlahnya ada 2. Nah, inilah diagram Venn dari keterangan berdasarkan soal cerita ini. Kita lihat soal berikutnya yang B. Tentukan banyak siswa yang suka keduanya.
Nah, untuk menentukan jumlah siswa yang suka keduanya, tinggal kita tambahkan semua yang ada di dalam lingkaran dan di luar lingkaran, kemudian kita kurangi dengan jumlah siswa seluruhnya. Jadi mencari X-nya, 22 ditambah 18 ditambah 2, kemudian dikurangi 32. Bisa dimengerti ya anak-anak? Berarti ini jumlahnya berapa? Iya, betul. 42 dikurangi 32. Ada 10 anak yang suka keduanya. Berarti X-nya nanti bisa diganti 10 anak. Mudah ya? Dimengerti ya? Kita lanjutkan soal yang C. Kita tulis dulu yang sudah diketahui biar mudah untuk mengerjakan. Soal yang C, tentukan banyak siswa yang suka makan bakso atau soto. Nah, kita lihat diagramnya tadi. Nah, untuk mencari yang suka makan bakso atau soto itu artinya gabungan dari B dan T. Jumlahnya ditambahkan. Atau bisa langsung dicari, yaitu jumlah siswa tinggal dikurangi yang tidak suka keduanya. Itu juga sama caranya. Bisa dimengerti? Baik. Kemudian yang D, tentukan banyak siswa yang hanya suka makan bakso. Yang hanya suka, di sini ada kata hanya suka. Maka ini kita tutup dulu, perhatikan diagram Venn-nya. Itu artinya yang hanya suka makan bakso itu 22 dikurangi X. Jadi yang irisannya tidak dihitung. X-nya tadi adalah berapa anak-anak? Betul, 10. Berarti 22 dikurangi 10. 12 anak yang hanya suka makan bakso. Seperti itu cara mencarinya. Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan. Tentukan banyak siswa yang hanya suka makan soto. Hanya suka makan soto berarti yang ada di lingkaran bakso kita tutup dulu. Nah, berarti di sini 18 dikurangi X-nya. X-nya tadi 10. Berarti 18 dikurangi 10. Ada 8 anak. Bagaimana? Kalian bisa memahaminya? Kita lanjutkan soal yang keempat. Di antara warga kampung yang terdiri dari 60 orang, ternyata 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 10 orang tidak berlangganan keduanya. Nah, berarti ini kita data dulu ya. Berarti yang diketahui apa saja di sini? Iya, warga kampungnya berarti S, kemudian yang berlangganan majalah kita misalkan M, yang berlangganan koran kita misalkan K. Kita data dulu jumlahnya, S-nya ada 60, kemudian M-nya ada 20, K-nya ada 35, dan 10 orang tidak berlangganan. Tidak berlangganan berarti yang tadi ya, gabungan dari M dan K kemudian dikomplementkan. Nah, seperti ini. Kemudian pertanyaannya, berapakah banyak warga kampung yang berlangganan keduanya? Nah, di sini kalian juga bisa menggambar diagram Venn-nya. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk menggambar diagram Venn, kita bisa langsung mencarinya seperti tadi. Mencari warga kampung yang berlangganan keduanya. Berarti tadi bagaimana? Masih ingat dengan contoh soal yang nomor 3? Iya, semuanya yang ada di himpunan lingkaran ya, berarti majalah, koran, dan yang tidak suka keduanya kita tambahkan, kemudian dikurangi jumlah total warga kampung. Nah, seperti itu. 20 ditambah 35 ditambah 10, kemudian dikurangi 60. Jadi tidak perlu menggambar juga tidak apa-apa. Berarti 65 dikurangi 60. Ada 5 orang yang berlangganan keduanya. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B. Berapa banyak warga kampung yang berlangganan majalah atau koran? Majalah atau koran itu berarti artinya
gabungan dari majalah dan koran. Bagaimana caranya? Tinggal jumlah semua warga diapakan? Iya, betul, dikurangi yang tidak berlangganan keduanya. Berarti 60 dikurangi 10. Ada 50 orang. Pertanyaan yang C, berapa banyak warga kampung yang berlangganan majalah saja? Berlangganan majalah saja berarti jumlah yang berlangganan majalah dikurangi, betul, dikurangi irisannya atau dikurangi yang berlangganan keduanya. 20 dikurangi 5, yaitu 15 orang. Pertanyaan yang D, berapa banyak warga kampung yang berlangganan koran saja? Berarti yang jumlahnya koran dikurangi irisannya. 35 dikurangi 5, ada 30 orang. Bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan contoh soal yang nomor 5. Nah, ini kalian bisa baca dulu karena soalnya banyak ya. Nah, di sini nanti ada 3 himpunan, yaitu yang menyenangi pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Jadi nanti ada 3 lingkaran. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat. Gambarlah diagram Venn yang menggambarkan keadaan tersebut. Nah, kita misalkan jumlah siswanya itu S, kemudian yang menyenangi matematika itu M, bahasa Inggris B, dan IPA I. Nah, jika ada 3 himpunan yang diketahui, maka yang perlu kalian perhatikan, kita data satu-satu mulai dari yang paling bawah, yaitu yang irisannya dulu, irisan ketiganya, yang menyenangi ketiganya. Ya, jadi membacanya dari yang bawah biar lebih mudah. Kita data dulu, berarti jumlah semestanya itu jumlah siswanya ada 100. Kemudian kita lihat yang paling bawah dulu ya. 4 orang menyenangi ketiga pelajaran. Berarti irisan ketiganya, yaitu irisan dari M, B, dan I itu ada 4. Nah, jadi membacanya dari yang paling bawah dulu. Kemudian 8 siswa menyenangi pelajaran IPA dan bahasa Inggris. Berarti irisan IPA dan bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kemudian 10 siswa menyenangi pelajaran matematika dan IPA. Berarti irisan matematika dan IPA. Ada 10. Selanjutnya, 12 siswa menyenangi pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Berarti irisan dari M dan B. Ada 12. Kemudian 20 siswa menyenangi pelajaran IPA. Berarti I-nya 20, kemudian yang bahasa Inggrisnya itu 38, dan yang matematika 45. Nah, biar mudah, kita harus mendahulukan yang irisannya dulu. Ya. Nah, kita gambarkan diagram Venn-nya. Seperti biasa, kiri atas semestanya sudah diketahui yaitu 100, berarti kita tulis 100. Kemudian nama himpunannya M, B, dan I. Seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan satu-satu ya. Mulai dari yang irisan dulu. Irisan ketiganya dulu. Berarti 4. Irisan dari yang suka matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kemudian irisan dari IPA dan bahasa Inggris. Berarti kalian lihat, perhatikan diagramnya. Nah, ini adalah irisan dari IPA dan bahasa Inggris. Jumlahnya ada 8 anak. Nah, di sini sudah ada berapa? Iya, betul, sudah ada 4. Berarti kita kurangi ya, seperti contoh yang tadi. 8 dikurangi 4. Berarti di sini ditulis 4. Kemudian irisan dari matematika dan IPA. Nah, ini irisannya di sini, kalian perhatikan. Jumlahnya ada 10 anak.
Sedangkan di irisannya itu sudah ada 4. Berarti sisanya tinggal berapa? Iya, berarti 10 dikurangi 4. Kemudian irisan dari matematika dan bahasa Inggris. Nah, irisannya di sini. Jumlahnya ada 12. Di situ sudah ada berapa? Iya, sudah ada 4. Berarti 12-nya dikurangi 4. Ada 8. Nah, langkah untuk menggambar diagram Venn-nya seperti ini. Jadi tadi kita harus menuliskan yang ada di tengah-tengah dulu, irisan ketiganya. Bisa dimengerti ya, anak? Jangan lupa dikurangi yang ada di tengah untuk melanjutkan irisan-irisan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian yang suka IPA itu ada 20. Nah, kalian lihat lingkaran yang ada di IPA, jumlahnya 20, di situ sudah ada 6, 4, dan 4. Maka 20-nya kita kurangi dengan 6, 4, dan 4. Bisa dimengerti anak-anak? Berarti 20 dikurangi 6, dikurangi 4, dikurangi 4. Iya, 6 sisanya. Kita lanjut yang bahasa. Nah, di lingkaran bahasa Inggris ini juga sudah ada 8, 4, dan 4. Jumlahnya harus 38. Berarti 38 dikurangi 8, dikurangi 4, dikurangi 4. Bisa dimengerti ya? Ada 22 sisanya. Kita lanjutkan ke matematikanya. Lihat, perhatikan lingkaran matematika. Jumlahnya 45. Di situ sudah ada 6, 4, dan 8. Berarti tinggal kita kurangi saja. 45 dikurangi 8, dikurangi 4, dikurangi 6. 27. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa ya? Paham ya? Lihat pertanyaan yang B. Hitunglah banyak siswa yang menyenangi matematika saja. Nah, kita lihat diagramnya, berarti yang menyenangi matematika saja itu berarti yang tidak ada irisannya. Berarti yang ini, 27 anak yang menyenangi matematika saja. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang C, menyenangi bahasa Inggris saja. Berarti yang tidak ada irisannya ini 22 anak. Pertanyaan selanjutnya, menyenangi IPA saja. Berarti iya, betul. Yang ini 6 anak. Pertanyaan selanjutnya, menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu yang ada di lingkaran matematika. Nah, jumlahnya ini. Tetapi tidak menyenangi IPA. Nah, yang ada di lingkaran IPA kita tutup dulu biar mudah menghitungnya. Nah, seperti ini. Berarti tinggal berapa jumlahnya? Iya, 27 dan 8. Berarti yang menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi IPA ada, iya, 27 ditambah 8, 35 anak. Seperti ini caranya. Bisa ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Menyenangi matematika tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Nah, seperti tadi, ini yang menyenangi matematika, terus yang tidak menyenangi bahasa Inggris kita tutup bahasa Inggrisnya. Nah, berarti tinggal betul 27 dan 6 kita tambahkan. Berarti ada 33 anak. Pertanyaan yang G, menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi matematika. Nah, kita lihat yang ada di lingkaran IPA, kemudian matematikanya kita tutup. Berarti sisanya iya, 6 dan 4. Berarti 6 ditambah 4.
Pertanyaan selanjutnya, menyenangi IPA tetapi tidak menyenangi bahasa Inggris. Nah, IPA-nya ini, kemudian bahasa Inggrisnya kita tutup. Berarti iya 6 ditambah 6. Ada 12 anak. Pertanyaan selanjutnya, menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi matematika. Nah, yang ada di lingkaran bahasa Inggris jumlahnya ini. Kemudian yang matematikanya kita tutup dulu. Nah, berarti iya 22 ditambah 4. Ada 26 anak. Pertanyaan selanjutnya, menyenangi bahasa Inggris tetapi tidak menyenangi IPA. Nah, bahasa Inggrisnya ini, IPA-nya kita tutup. Berarti ada 8 ditambah 22. 30 anak. Pertanyaan selanjutnya, tidak menyenangi ketiganya. Nah, berarti tidak menyenangi ketiganya itu yang ada di mana? Betul sekali, yang ada di luar lingkaran. Berarti caranya adalah 100-nya jumlah seluruh siswanya kita kurangi dengan semua jumlah yang ada di lingkaran matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Berarti 100 dikurangi 27 tambah 8 ditambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 22. Ini. Berarti 100 dikurangi 77. Ada 23 anak yang tidak menyenangi ketiganya. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami bagaimana cara menyelesaikan penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya harap kalian bisa memahami dan nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan yang saya berikan. Baik, saya rasa ini 5 contoh ini sudah cukup untuk kalian pahami dan kalian mengerti. Seperti biasa, nanti kalian mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Bisa dimengerti anak-anak? Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Untuk tugasnya jangan lupa kerjakan dengan baik dan kumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, karena materi himpunan sudah selesai kita bahas, maka nanti kalian akan latihan soal untuk persiapan ulangan harian himpunan. Nanti dikerjakan di Google Classroom. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.